Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana, NIM 602119064 kelas A. Pada kali ini dengan mata kuliah pemrograman web, saya akan menjelaskan tentang OOP dalam PHP. Adapun tugasnya yaitu buat contoh OOP pada PHP dengan membuat dua buah kelas atau objek. Silakan panggil objek tersebut dan panggil fungsi pada objek tersebut. Kemudian saya akan masuk ke Witri School. Di sini saya akan membuat program di mana dua kelas. Yang kelas pertama yaitu kelas matkul. Kemudian adapun fungsinya yaitu yang pertama function nama underscore matkul. Kemudian isinya yaitu return mata kuliah pemrograman web. Enter BR. Kemudian fungsi yang kedua yaitu function jadwal underscore matkul. Kemudian isinya return jadwal mata kuliah siang. Kemudian enter atau BR. Setelah itu tutup kurung kerawal. Kemudian selanjutnya kelas yang kedua, di sini saya membuat kelas mahasiswa. Kemudian adapun fungsinya yaitu function pertama dengan nama function nama underscore mahasiswa. Lalu isinya atau nilainya di sini return Yuliana belajar pemrograman web. Kemudian enter atau BR. Tutup kurung kerawal. Untuk fungsi yang kedua, di sini saya membuat function waktu underscore mahasiswa dan nilainya atau isinya yaitu return pada pukul 14.00 WITA. Enter atau BR. Kemudian balas tutup kurung kerawal. Setelah itu untuk pemanggilannya di sini saya menggunakan objek matkul. Untuk kata new yaitu digunakan untuk pemanggilan objek pada OOP. Kemudian di sini saya membuat objek mahasiswa sama dengan new mahasiswa. Kemudian untuk memanggil nilainya yaitu echo matkul ke nama underscore matkul. Yang kedua echo matkul ke jadwal underscore matkul. Echo mahasiswa ke nama underscore mahasiswa. Kemudian echo mahasiswa ke waktu underscore mahasiswa. Kemudian klik run. Di sini terdapat error yaitu baris ke-7 di mana untuk nama kelas tidak diberikan tanda kurung. Kemudian run kembali, maka akan muncul mata kuliah pemrograman web, jadwal mata kuliah siang, kemudian Yuliana belajar pemrograman web pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Di sini terlihat bahwa kalimat yang pertama yaitu untuk objek matkul, kemudian untuk kalimat yang kedua untuk objek mahasiswa. Untuk lebih jelasnya di sini untuk objek matkul nama underscore matkul yaitu mata kuliah pemrograman web, dan untuk jadwal matkul jadwal mata kuliah siang. Untuk objek mahasiswa di sini ke nama mahasiswa yaitu Liana belajar pemrograman web, dan mahasiswa ke waktu mahasiswa di sini pada pukul 14.00 WITA. Dengan menggunakan OOP kita dapat dengan mudah memberikan nilai pada suatu objek. Di sini saya membuat lagi objek mahasiswa di mana new mahasiswa itu sendiri, kemudian echo hasilnya yaitu echo mahasiswa ke nama underscore mahasiswa. Kemudian objek yang kedua saya buat di sini mahasiswa, akan tetapi untuk kelasnya saya hubungkan ke kelas matkul dan nilainya yaitu echo mahasiswa ke nama jadwal underscore matkul. Kemudian saya run, maka hasilnya dulu di sini berikan komentar
untuk supaya tidak terlihat. Baik, setelah itu run kembali, maka di sini akan tampil hasilnya, yaitu Yuliana belajar pemrograman web jadwal mata kuliah siang, di mana di sini untuk mahasiswa, nama mahasiswa yaitu isinya Yuliana belajar pemrograman web, dan mahasiswa ke jadwal matkul, di mana itu bagian dari kelas matkul, di sini jadwal mata kuliah siang. Maka hasilnya Yuliana belajar pemrograman web jadwal mata kuliah siang. Untuk menguji kedua kalinya, di sini saya membuat kelas objek dengan nama matkul, di mana saya hubungkan ke kelas sama dengan new matkul itu sendiri. Di sini untuk kelasnya karena dihubungkan dengan matkul, maka function yang diambil yaitu yang ada pada kelas matkul, di mana echo matkul function dengan function nama underscore matkul. Kemudian untuk objek yang kedua yaitu tetap dengan objek matkul, akan tetapi dihubungkan dengan kelas mahasiswa, karena di sini saya akan mengambil function yang terdapat di mahasiswa, di mana nilainya echo matkul ke function waktu underscore mahasiswa. Kemudian klik run, maka hasilnya mata kuliah pemrograman web pada pukul 14.00 WITA. Ini untuk lebih jelasnya function nama underscore matkul yaitu mata kuliah pemrograman web. Kemudian di sini matkul waktu mahasiswa, di sini function mahasiswa pada pukul 14.00 WITA. Maka hasilnya itu mata kuliah pemrograman web pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah atau WITA. Baik, itulah tadi penjelasan tentang